Gue tuh udah punya, gue ngerasa gue udah diberkahi banyak banget. Keren nih. Jadi kayak misalnya gue mau apa gitu, apa lagi ya gitu. Halo pemirsa TV One, kembali lagi di podcast bareng orang hebat bersama saya Zulfikri Putra Malawi. Kali ini saya datang ke sebuah dinasti di Tangerang Selatan, dinasti Pamulang dengan Ratu Pamulang ya. Endah Widyastuti. Doaku akan selalu pulang ke Pamulang. Endah Widyastuti, kita datang ke markasnya dan kita tepat berada di depan sebuah prasasti penggalan lirik dari lagu Pulang ke Pamulang. Ya enggak? Betapa seorang ratunya Mbak Endah ini. Apa kabar Mbak Endah? Baik-baik, bahagia. Thank you banget waktunya udah Thank you, bisa berkenan di wawancara, diajak ngobrol di podcast bareng Sama-sama. orang hebat. Thank you udah diajakin. Gue Sama-sama, Mbak. nontonin podcastnya. Wow, being one of the narasumber. Narasumber. Gue kayak merasa terhormat. Thank you ya. Ini seru banget kenapa gua pilih Endah di podcast bareng orang hebat karena memang dia orang hebat menurut gua dan nggak banyak musisi yang bisa berkontribusi terhadap daerahnya ya. Bukan hanya soal material aja terhadap pendapatan daerah tapi juga terhadap skena di daerahnya gitu. Dan Pamulang banyak banget musisi yang lahir dari Pamulang. Banyak banget. Setuju nggak lu? Setuju banget. Bahkan sebenarnya sebelum gua pun banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang mereka mungkin sudah lebih dulu ya untuk kayak punya gerakan atau membangun skena Iya. dan punya hati untuk menggerakkan banyak hal di sini, terutama juga untuk scene-scene kreatif gitu. Jadi gue sebenarnya hanya ngikutin jejaknya mereka aja gitu. Iya. Dan gue tuh yang paling gue lihat dari dulu dari karir lu bermusik Mbak gitu ya, lu tuh cakap dalam berdiplomasi nih gitu ya. Oh iya. Diplomasi ya karya dengan Endah, dengan Dan Resa gitu, iya. dengan Mas Resanya lu berhasil membungkus album lo dari 1 sampai kesekian itu tuh punya benang merah, punya banyak, menurut gue itu adalah cara diplomasi berkarya gitu. Tapi di luar karya lu juga banyak berdiplomasi ke organisasi-organisasi, teman-teman musisi. Lu bikin earhouse gitu ya. Kita akan Iya. cerita banyak ya soal earhouse-nya nanti. Iya. Nah itu gimana sih Mbak yang mendorong lu sebagai seorang musisi peduli sama semuanya gitu? Terutama terkait diplomasi ini. Iya, gue nggak menyadari bahwa apa yang gue lakukan mungkin seperti yang lo bilang ya. Karena kalau gue sih sebenarnya hanya ada dorongan aja yang natural gitu bahwa gue pengen ada sesuatu yang bermanfaat mungkin selain musik gue gitu yang didengarkan sama banyak orang. Tapi apa yang bisa gue lakukan ya gitu, setidaknya untuk membuat gue terlepas dari profesi gue sebagai mungkin manusia musisi, tapi juga sebagai manusia gitu. Kira-kira apa yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Dan ketika memang itu bisa dilakukan di lingkaran yang masih gue sukai yaitu bermusik gitu, ya gue melakukan itu gitu. Setidaknya sebenarnya ingin belajar lebih banyak di luar dari gua berkutat pada misalnya nulis lagu, terus kemudian main latihan gitar. Sebenarnya ada buat gua itu seni lain yang ingin gua pelajari sih gitu. Seni bersosialisasi, seni ibaratnya ya berkegiatan dan berorganisasi misalnya. Hal-hal yang buat gua itu adalah pembekalan gua sebagai manusia untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya, Bik. Pengen punya hal yang Kontribusi baik. bermanfaat. Iya, yang bermanfaat aja sebenarnya. Tapi kan nggak semua orang tuh peduli sama itu loh, Mbak gitu. Maksud gue kenapa ya di samping lo sebagai manusia gitu pengen berkontribusi baik, apa yang membentuk lo gitu? Pertanyaan gue tuh yang membentuk lu jadi kayak gitu, apakah keluarga lu atau mungkin bisa jadi. Gue inget sekali waktu gue SMP, gue tuh cita-cita gue selalu gue nulis I want to be the best guitarist in the world, dan itu masih gue simpen tuh kayak di kartu pelajar, terus ada tulisan cita-cita, gue nulis isi sendiri kayak gitu ya. Gue inget banget ada
momen dimana kakak gua memang dia dari dulu memang sangat peduli sama lingkungan hidup ya. Jadi aktivis lingkungan juga bisa dibilang dari dia remaja. Waktu gua SMP, ketika dia sepertinya melihat gua udah punya keinginan untuk jadi musisi, terus dia kemudian dia bilang sama gua gitu, dia suka banget sama YouTube kan. Iya. Dia bilang, kamu kalau mau jadi musisi, kalau bisa punya mimpi yang lebih besar lagi. Emang kamu mau jadi apa ya? Gue bilang mau jadi terkenal lah. Gitu ya. Biasa ya. Gue pengen terkenal. Saat remaja ya kan. Want to be the best guitarist in the world. Jadi gitaris paling hebat sedunia gitu. Terus kakak gue abis itu apa lagi? Udah cuman sampai situ doang. Kalau kamu udah mencapai itu, kamu ngapain? Anjir. Nah, itu gue SMP pasti kayak gue masih mungkin Baru meletek juga. belum 17 tahun ya, belum 17 tahun udah diajak ngomong kayak gitu kayak, dan Filosofis banget. iya terpaut sama kakak gue kan juga 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun, jadi memang jauh lah. Jadi gue dari kecil memang terbiasa ngobrol dengan hal-hal yang jauh ke depan gitu. Ya dengan kehidupan mereka di levelnya mereka. Terus dia ngasih contoh gue YouTube kan, Bono. Nih contohnya kayak YouTube. Dia musisi juga, tapi dia punya kepedulian sama HAM. Dia punya kepedulian sama lingkungan. Jadi ketika misalnya dia terkenal, dia tahu bagaimana dia ingin menyuarakan gitu apa yang menjadi concern dalam hidupnya gitu. Nah, kamu mesti punya itu. Supaya apa? Supaya kamu tidak berhenti gitu. Itu menurut gue kayak, oh wow gitu. Maksudnya supaya apa ya ibaratnya ya, kamu nggak kalau dia bilang bensinnya nggak habis ya. Bensinnya nggak habis, supaya nggak hilang arah. Karena ya benar juga ya, kalau udah terkenal mau ngapain lagi ya gitu kan. Oke gitu, tapi ketika misalnya kita sudah terkenal dan kita punya hal-hal lain di luar yang mungkin tadi disebut ya, entah apapun deh gitu, yang jadi bensin untuk tetap ini berapi-api gitu ya, itu akan kejaga terus. Kayaknya jangan-jangan itu secara di alam bawah sadar di alam bawah sadar udah tertanam itu ya. karena gue juga kemarin baru beberes rumah lah ya, jadi ngelihat barang-barang masa kecil gitu. Oh pas banget dong gue nanya. Pas banget, jadi gue juga cukup bernostalgia gitu dengan dengan barang-barang gue, barang-barang kakak gue gitu ya. Ada poster-poster YouTube, ada lirik-lirik, potongan lirik, ada lirik-lirik yang gue catet gitu, yang bagus-bagus, liriknya Sting, liriknya Bono gitu. Ada kumpulan-kumpulan video-video yang dulu gue nonton gitu ya, dari Greenpeace lah, dari apa segala macam, yang ternyata mungkin paparan dari keluarga gue kayaknya cukup besar untuk bisa membentuk diri gue gitu. Jadi memang kayaknya sih kalau tadi dibilang apa yang membentuk, jangan-jangan itu ya Mik ya.